Siapkan diri Anda untuk memahami video ini, karena ini membutuhkan pemahaman lebih mendalam, agar kamu bisa tahu kenapa ini bisa terjadi. Bayangkan sebuah buku yang begitu kuat, hingga pemerintah di seluruh dunia berusaha melarang, membakar, dan menutupinya dari masyarakat. Buku yang mampu mengguncang fondasi kekuasaan, menyalakan api perlawanan di hati kaum tertindas, dan mengungkap kebohongan sistem yang selama ini dianggap sebagai satu-satunya jalan. The Communist Manifesto bukan sekadar sebuah teks biasa. Ia adalah manifesto revolusi, senjata pemikiran yang menakutkan bagi para penguasa, dan harapan bagi mereka yang hidup dalam belenggu eksploitasi. Mengapa buku ini begitu ditakuti? Mengapa setiap kali ia dibaca oleh rakyat, pemerintah menjadi gelisah? Mari kita telusuri 5 alasan utama yang membuat The Communist Manifesto tetap menjadi ancaman terbesar bagi sistem yang menindas, bahkan hingga hari ini. Karl Marx dan Friedrich Engels menulis The Communist Manifesto bukan sekadar sebagai teks filosofis, tetapi sebagai senjata ideologis yang mengguncang fondasi kekuasaan di seluruh dunia. Buku ini menjadi momok bagi para penguasa karena mengajarkan kesadaran kelas, revolusi proletar, dan penghapusan sistem yang menguntungkan segelintir orang. Pemerintah di berbagai negara telah berupaya menekan, melarang, bahkan membakar buku ini karena ketakutan akan dampak gagasan yang dikandungnya. Mengapa The Communist Manifesto begitu mengancam bagi mereka yang duduk di puncak kekuasaan? Kesadaran kelas membangkitkan kesadaran yang ditakuti penguasa. Sejak zaman feodalisme hingga kapitalisme modern, masyarakat selalu terbagi dalam kelas-kelas yang saling bertentangan. Marx dan Engels mengungkap kenyataan bahwa kaum buruh, proletariat, dieksploitasi oleh kaum pemilik modal, bourgeois, demi keuntungan yang semakin besar. Buku ini memberikan perspektif baru kepada kaum tertindas bahwa ketidakadilan bukanlah nasib yang harus diterima, melainkan hasil dari sistem yang dapat diubah. Para penguasa takut jika rakyat menyadari bahwa mereka sebenarnya memiliki kekuatan kolektif yang luar biasa. Kesadaran ini berbahaya bagi status quo karena dapat memicu perlawanan yang terorganisir. Pemerintah lebih suka rakyat tetap dalam kebodohan politik, sibuk dengan rutinitas kerja, dan tidak memiliki pemahaman akan posisinya dalam sistem ekonomi. The Communist Manifesto menyalakan api dalam benak pembacanya bahwa ada kemungkinan lain, dunia di mana eksploitasi tidak lagi menjadi norma. Buku ini mengajarkan bahwa sejarah adalah perjuangan kelas dan perlawanan kaum tertindas adalah bagian dari perubahan sosial yang niscaya terjadi. Ketika kaum buruh memahami bahwa mereka adalah mayoritas yang bekerja untuk segelintir orang kaya, mereka mulai bertanya, mengapa kita yang bekerja keras justru hidup miskin, sementara mereka yang hanya memiliki modal hidup dalam kemewahan? Kesadaran semacam ini berbahaya bagi stabilitas sistem kapitalis yang menopang kekuasaan negara. Di berbagai negara, kita melihat bagaimana pendidikan dikontrol agar masyarakat tidak memahami teori-teori kritis tentang ketimpangan ekonomi. Pemerintah dan elit kapitalis menggunakan media untuk menanamkan ide bahwa sistem saat ini adalah yang terbaik, dan perubahan hanyalah mimpi utopis. The Communist Manifesto membongkar kepalsuan ini dan menunjukkan bahwa dunia bisa diatur dengan lebih adil tanpa ketimpangan ekstrim yang kita lihat hari ini. Dengan demikian, buku ini bukan sekadar doktrin politik, tetapi juga katalisator perubahan yang telah menginspirasi gerakan buruh di seluruh dunia. Sejarah mencatat bagaimana setiap kali The Communist Manifesto menjadi bacaan populer, terjadi gelombang perlawanan yang mengancam dominasi para penguasa. 2. Revolusi, hantu yang menghantui borjuasi. Salah satu gagasan paling berani dalam The Communist Manifesto adalah seruan untuk revolusi proletar. Marx dan Engels tidak hanya mengkritik kapitalisme, tetapi juga menyerukan penggulingan sistem yang dianggap menindas. Tidak mengherankan jika pemerintah di berbagai belahan dunia ketakutan akan ide ini. Karena revolusi berarti runtuhnya sistem yang telah memberikan mereka kekuasaan dan kenyamanan. Dalam sejarah, setiap kali rakyat tertindas bangkit melawan ketidakadilan, reaksi dari pemerintah selalu keras. Mereka menggunakan polisi, tentara, bahkan propaganda media untuk menekan gerakan revolusioner. Ketakutan ini berakar pada kenyataan bahwa ketika revolusi terjadi, kekuasaan bisa beralih dari elit kepada rakyat. Revolusi bukan hanya sekadar perubahan kepemimpinan, tetapi perubahan sistem yang mendasar. Revolusi yang dimaksud dalam The Communist Manifesto bukanlah kekerasan tanpa arah,
melainkan hasil dari ketimpangan yang mencapai titik puncaknya. Ketika mayoritas rakyat hidup dalam kemiskinan sementara segelintir elite menguasai semua sumber daya, ketegangan sosial tak bisa dihindari. Revolusi lahir dari kesadaran bahwa sistem lama tidak lagi bisa mengakomodasi kebutuhan rakyat banyak. Tidak hanya itu, revolusi yang dibahas dalam manifesto ini juga merupakan ancaman bagi tatanan global. Kapitalisme tidak hanya beroperasi dalam satu negara, tetapi merupakan sistem global yang mengandalkan eksploitasi tenaga kerja murah di berbagai belahan dunia. Jika satu negara berhasil menggulingkan sistem kapitalisnya, maka negara lain bisa mengikutinya, menciptakan efek domino yang menakutkan bagi pemerintah di seluruh dunia. Maka, tidak mengherankan jika banyak negara melarang atau menyensor buku ini. Pemerintah tidak ingin rakyatnya berpikir bahwa ada kemungkinan dunia di mana mereka tidak lagi harus bekerja mati-matian demi keuntungan segelintir orang. Mereka tidak ingin rakyat mempertanyakan kenapa segelintir orang bisa menguasai sumber daya yang seharusnya menjadi milik bersama. 3. Abolisi kepemilikan pribadi, mimpi buruk kaum elit. Salah satu bagian paling kontroversial dari The Communist Manifesto adalah seruan untuk menghapus kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Marx dan Engels tidak mengatakan bahwa seseorang tidak boleh memiliki rumah atau barang pribadi, tetapi mereka menentang gagasan bahwa segelintir orang bisa memiliki pabrik, tanah, dan sumber daya yang seharusnya menjadi milik bersama. Kepemilikan pribadi atas alat produksi adalah fondasi utama kapitalisme, dan kaum elite mempertahankannya dengan segala cara. Jika konsep ini ditantang, maka seluruh sistem ekonomi yang kita kenal saat ini bisa runtuh. Pemerintah dan kaum kapitalis tentu tidak ingin rakyat menyadari bahwa mereka bisa memiliki kontrol atas produksi dan distribusi sumber daya. 4. Propaganda anti-komunisme, upaya sistematis untuk menakut-nakuti rakyat. Sejak The Communist Manifesto pertama kali diterbitkan pada tahun 1848, para penguasa di seluruh dunia telah berusaha untuk mendiskreditkan dan menekan ide-ide yang dikandungnya. Salah satu cara utama yang digunakan adalah propaganda anti-komunisme, yang seringkali menggambarkan komunisme sebagai sistem yang identik dengan penindasan, kemiskinan, dan kekacauan. Pemerintah dan media yang dikendalikan oleh elit kapitalis terus menyebarkan narasi bahwa komunisme adalah ancaman bagi kebebasan individu dan masyarakat. Narasi ini secara sistematis ditanamkan melalui pendidikan, film, berita, dan bahkan dalam wacana akademik yang lebih sering mengagungkan kapitalisme sebagai satu-satunya sistem yang bisa diterima. Dalam Perang Dingin, misalnya, Amerika Serikat dan sekutunya menggelontorkan miliaran dolar untuk menyebarkan propaganda anti-komunis ke seluruh dunia. Mereka tidak hanya melarang dan membakar buku-buku karya Marx, tetapi juga menanamkan ketakutan akan komunisme di benak masyarakat. Kampanye Red Scare di Amerika Serikat pada tahun 50-an adalah salah satu contoh paling ekstrim, di mana siapapun yang dicurigai memiliki kecenderungan kiri langsung dicap sebagai pengkhianat. Tak hanya di Barat, negara-negara berkembang juga dijadikan sasaran, dengan berbagai rezim diktator didukung untuk menghancurkan gerakan kiri yang mencoba membawa perubahan bagi rakyat. Propaganda ini menciptakan distorsi besar terhadap pemahaman publik tentang komunisme dan gagasan yang sebenarnya diajarkan dalam The Communist Manifesto. Komunisme seringkali disamakan dengan kediktatoran dan pemerintahan otoriter. Meskipun dalam kenyataannya, buku ini berbicara tentang pembebasan rakyat dari penindasan ekonomi dan sosial. Masyarakat diindoktrinasi untuk percaya bahwa tidak ada alternatif selain kapitalisme. Meskipun kapitalisme sendiri telah berulang kali menunjukkan kegagalannya dalam menciptakan kesejahteraan yang merata. Fakta bahwa beberapa negara sosialis mengalami permasalahan bukan berarti ide dasar dari komunisme sepenuhnya salah, tetapi propaganda kapitalis selalu berusaha menutup-nutupi kelemahan sistem mereka sendiri. Yang lebih menarik adalah bagaimana propaganda ini tetap bertahan hingga hari ini, bahkan setelah runtuhnya Uni Soviet. Ide-ide komunisme masih dianggap tabu di banyak negara, meskipun krisis ekonomi global yang berulang membuktikan bahwa kapitalisme jauh dari sempurna. Media terus menggambarkan sosialisme sebagai sistem yang tidak realistis dan hanya akan membawa kehancuran. Sementara pada saat yang sama, negara-negara kapitalis menghadapi ketimpangan yang semakin menganga. Buku-buku seperti The Communist Manifesto dianggap berbahaya bukan karena isinya salah, tetapi justru karena ia menawarkan alternatif yang dapat membebaskan rakyat dari eksploitasi ekonomi.
Oleh karena itu, propaganda anti-komunisme bukan sekadar perang ideologi, tetapi juga strategi sistematis untuk mempertahankan status quo. Para penguasa tahu bahwa jika rakyat memahami isi The Communist Manifesto, mereka bisa mulai mempertanyakan sistem yang selama ini menguntungkan segelintir orang. Inilah sebabnya mengapa buku ini terus dilarang, diawasi, dan disensor di banyak negara, bahkan di era modern, yang mengklaim menjunjung kebebasan berpikir. Bagaimana ide-ide Marx bertahan hingga hari ini, meskipun telah lebih dari 175 tahun sejak The Communist Manifesto pertama kali diterbitkan, gagasan yang diusung oleh Karl Marx dan Friedrich Engels masih relevan hingga hari ini. Ketimpangan ekonomi global terus meningkat, dengan sebagian besar kekayaan dunia terkonsentrasi di tangan segelintir individu superkaya. Kapitalisme telah menciptakan ketimpangan yang lebih ekstrim daripada yang pernah dibayangkan oleh Marx, di mana 1% populasi dunia menguasai lebih dari separuh kekayaan planet ini. Situasi ini semakin membuktikan bahwa kritik Marx terhadap kapitalisme masih berlaku, dan banyak orang mulai kembali mencari alternatif terhadap sistem yang telah menciptakan penderitaan bagi mayoritas populasi. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan kebangkitan kembali gerakan kiri di berbagai belahan dunia. Dari gerakan Occupy Wall Street di Amerika Serikat hingga gerakan sosialisme demokratik di Eropa dan Amerika Latin, ide-ide Marx terus menginspirasi perjuangan melawan ketidakadilan. Generasi muda yang tumbuh di era kapitalisme yang semakin tidak stabil mulai membaca ulang The Communist Manifesto untuk mencari pemahaman baru tentang bagaimana sistem ekonomi bekerja. Buku ini tidak hanya menjadi teks sejarah, tetapi juga sumber inspirasi untuk menciptakan dunia yang lebih adil. Lebih dari sekadar teori, banyak kebijakan sosial yang saat ini dianggap sebagai hal yang lumrah sebenarnya berasal dari ide-ide yang dipopulerkan oleh Marx. Konsep seperti jaminan sosial, upah minimum, hak buruh, dan pendidikan gratis semuanya berakar pada pemikiran bahwa negara harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan hanya keuntungan segelintir orang kaya. Bahkan di negara-negara kapitalis, tekanan dari gerakan sosialis telah mendorong perubahan kebijakan yang menguntungkan kelas pekerja. Dengan kata lain, tanpa adanya kritik dari The Communist Manifesto dan gerakan yang mengikutinya, dunia yang kita kenal hari ini mungkin akan jauh lebih tidak adil. Namun, tantangan bagi ide-ide Marx tetap ada. Para kapitalis dan pemerintah yang mereka kendalikan terus berusaha menekan segala bentuk pemikiran yang bisa mengancam sistem mereka. Kita bisa melihat bagaimana setiap kali ada gerakan yang menuntut distribusi kekayaan yang lebih adil, mereka segera dituduh sebagai komunis dan diberangus oleh negara. Terlepas dari itu, fakta bahwa kapitalisme terus mengalami krisis membuktikan bahwa sistem ini tidak akan bertahan selamanya. Seperti yang dikatakan oleh Marx, semua yang solid akan melebur ke udara dan kapitalisme pada akhirnya juga akan menghadapi kehancurannya sendiri. Oleh karena itu, The Communist Manifesto tetap menjadi bacaan yang sangat relevan di zaman modern, bukan hanya karena ia menawarkan kritik tajam terhadap ketimpangan yang kita alami, tetapi juga karena ia memberikan harapan bahwa ada cara lain untuk mengatur dunia ini. Selama ketidakadilan masih ada, selama kelas pekerja masih dieksploitasi, dan selama kekayaan masih terkonsentrasi di tangan segelintir orang, ide-ide yang terkandung dalam buku ini akan terus hidup dan diperjuangkan oleh mereka yang mendambakan dunia yang lebih adil. Kesimpulan The Communist Manifesto adalah buku yang paling ditakuti oleh pemerintah bukan karena isinya keliru, tetapi karena kebenaran yang diungkapkannya terlalu berbahaya bagi mereka yang berkuasa. Buku ini membangkitkan kesadaran kelas, menyerukan revolusi, menantang kepemilikan pribadi atas alat produksi, membongkar propaganda anti-komunisme, dan tetap relevan hingga hari ini sebagai kritik terhadap ketimpangan kapitalisme. Setiap kali ketidakadilan ekonomi dan sosial meningkat, buku ini kembali menemukan tempatnya di tengah masyarakat yang mulai mempertanyakan sistem yang menindas mereka. Pemerintah dan elit kapitalis mungkin berusaha menekan dan mendiskreditkan ide-ide yang ada di dalamnya. Tetapi sejarah telah membuktikan bahwa ide-ide ini tidak bisa dihancurkan begitu saja. Selama masih ada eksploitasi, selama masih ada jurang kaya dan miskin yang lebar, dan selama manusia masih mencari keadilan, The Communist Manifesto akan terus menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang berani bermimpi akan dunia yang lebih baik.